Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa hebat. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita awali aktivitas hari ini dengan membaca doa. Semoga kita selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan dijaga dari penyebaran COVID-19. Bagaimana cara mencegah penyebaran virus COVID-19? Baiklah, Bapak akan mengingatkan kembali mengenai protokol kesehatan COVID-19. Cara yang pertama yaitu rajin mencuci tangan, baik dengan sabun ataupun hand sanitizer. Yang kedua, makan dengan makanan yang bergizi dan bernutrisi seimbang. Yang ketiga, mari kita terapkan pola hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah dan juga di lingkungan sekitar. Yang keempat, mari kita selalu menggunakan masker ketika kita beraktivitas di luar rumah. Yang kelima, kita beraktivitas tetap harus menjaga jarak. Dan yang keenam, tetap di rumah jika tidak ada kepentingan yang sangat mendesak. Di masa sekarang ini, kita tetap harus semangat belajar. Saya yakin dan percaya kalian adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang selalu semangat dalam belajar meskipun di tengah-tengah virus COVID-19. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan menjelaskan tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan pada pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran 1 adalah sebagai berikut. Yang pertama, setelah mengamati video tentang proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting dengan menggunakan aspek apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati video, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Yang ketiga, setelah mengamati video hewan dan habitatnya, siswa mampu menyebutkan ciri hewan dan habitatnya. Bagaimana perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Mari kita simak video berikut ini. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintah Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi, pada tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan, puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran yang sangat dahsyat.
pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Baiklah anak-anak, tadi kita menyimak mengenai bagaimana bangsa Indonesia memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Luar biasa para pejuang, para pahlawan kita terdahulu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dari mengamati video tadi, mari kita cari tahu informasi penting dari peristiwa bagaimana bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Caranya adalah kita akan membuat peta pikiran. Peta pikiran akan memuat informasi penting dari suatu informasi yang kita terima. Caranya adalah sebagai berikut. Informasi yang akan dicari dalam sebuah teks dapat ditelaah dengan membuat peta pikiran. Tujuan pembuatan peta pikiran adalah informasi yang diperoleh dalam teks dibuat lebih fokus pada bagian-bagian yang penting saja. Dalam pembuatan peta pikiran, aspek yang digunakan meliputi kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dengan demikian, pembaca akan lebih mudah mengambil pokok bahasan dalam teks tersebut. Kata tanya apa digunakan berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Kemudian, kata tanya di mana berhubungan dengan tempat ataupun peristiwa, contohnya rumah, pasar, dan lain-lain. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa, contohnya pagi hari, siang hari, jam, ataupun tanggal. Selanjutnya, kata tanya siapa. Ini digunakan untuk orang atau pihak-pihak yang terlibat, contohnya orang, pelaku, ataupun hewan. Selanjutnya, kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab akibat atau alasan terjadinya sesuatu. Contohnya, terjadi kecelakaan karena kecepatan sepeda motor yang sulit dikendalikan. Nah, yang terakhir adalah kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses pekerjaan atau sesuatu terjadi. Contohnya, pengendara yang mengendari sepeda motor dengan kecepatan tinggi tidak terkendali, sehingga menabrak sepeda motor yang lain yang berada di jalan tersebut. Nah, kata tanya bagaimana ini lebih fokus pada proses dari awal sampai akhir terjadinya peristiwa. Kalian dapat mengembangkan peta pikiran menjadi sebuah tulisan baru dengan menggunakan kata-kata sendiri. Sebelum menulis, perhatikan ciri-ciri kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan, pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ciri-ciri kalimat efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki unsur penting atau gagasan pokok. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Dan yang keempat, yaitu pemilihan kata atau diksi yang sesuai kebutuhan. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui bagaimana cara membuat peta pikiran dan juga membuat kalimat yang efektif, mari kita tuliskan informasi tentang bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada peta pikiran, tentunya menggunakan kalimat yang efektif. Tahukah kalian bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia itu dilakukan melalui strategi yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing? Nah, anak-anak, setelah kita belajar tentang sejarah
perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sekarang kita akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Anak-anak, Allah telah menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya. Tidak terkecil oleh hewan loh. Keunikan dan keistimewaan tersebut itu kita kenal dengan istilah ciri khusus pada hewan. Baiklah anak-anak, kita akan mengenal ciri khusus pada hewan dan habitatnya. Untuk hewan yang pertama, yaitu kita akan lihat ciri-ciri hewan dan habitatnya. Yang pertama, ayam. Ayam mempunyai ciri hewan, yaitu mempunyai taji atau jalu yang berfungsi untuk melindungi diri. Yang kedua, mengembangkan bulu ketika bertarung sebagai fungsi untuk menakuti musuh. Yang kedua, bebek. Bebek mempunyai ciri khusus, yaitu memiliki paruh berbentuk sudut yang berfungsi untuk mencari makan di lumpur. Kemudian memiliki kaki berselaput untuk berenang. Dan memiliki bulu berlapis lilin yang berfungsi agar tidak basah saat berenang. Yang ketiga, ikan. Ciri-ciri hewan ini yaitu hidup di air, bernapas menggunakan insang, bergerak dengan sirip dan ekor, dan berdarah dingin. 4. Cicak. Ciri-ciri hewan ini yaitu autotomi atau memutuskan ekornya, memiliki fungsi untuk melindungi diri dari musuh atau mengelabui musuh, dan mempunyai lidah panjang dan lengket, memiliki fungsi untuk menangkap mangsa serangga, khususnya nyamuk dan hewan kecil lainnya. Nah, anak-anak, itulah tadi beberapa hewan yang mempunyai keistimewaan dan keunikan tersendiri. Tentunya hewan-hewan tadi mempunyai keunikan dan keistimewaan yang berbeda-beda sesuai dengan habitatnya. Mudah-mudahan kalian bisa membedakan ciri khusus atau keunikan pada hewan yang telah tadi ditayangkan. Baiklah anak-anak, dari hasil pembelajaran kita hari ini, mari kita simpulkan. Yang pertama, kalimat efektif adalah kalimat yang mempunyai unsur SPOK atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang kedua, hewan mempunyai suatu keistimewaan dan keunikan atau yang kita kenal dengan istilah ciri khusus. Baiklah anak-anak, itulah yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Bapak ingatkan, mari kita terapkan protokoler kesehatan COVID-19 agar kita bisa mencegah penyebaran COVID-19. Tetap semangat dalam belajar, anak hebat, anak kuat, anak yang disiplin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.